menjelaskan mengenai tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Yang pertama adalah Abu Yazid Al-Bustami. Ia bernama lengkap Abu Yazid Taifur bin Isa bin Sulusyan Al-Bustami. Ia lahir di Bustam pada tahun 188 Hijriah, wilayah bagian utara Persia, dan di tempat ini pula ia wafat dan dimakamkan tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi. Di kalangan para ulama fikih, ia dikenal sebagai tokoh fikih madhab Hanafi, tetapi kemudian ia lebih dikenal sebagai seorang sufi. Berdasarkan catatan-catatan Al-Sarraj, pemikiran Abu Yazid Al-Bustami dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah fana dan baqo, dan yang kedua adalah ittihad. Tokoh yang kedua adalah Al-Hallaj. Nama lengkapnya adalah Hasan bin Mansur. Al-Hallaj lahir di Tus di daerah Fars, wilayah barat daya atau southwestern Iran. Ia diperkirakan lahir pada tahun 858 Masehi. Pada usia 12 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Adapun karya yang paling terkenal adalah Tawasin. Al-Hallaj wafat pada tahun 922 Masehi karena dihukum gantung. Intisari ajaran Al-Hallaj meliputi 3 persoalan, yaitu yang pertama adalah hulul, yang kedua adalah Nur Muhammad atau Hakikah Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah Wahdat al-Adyan. Tokoh yang ketiga adalah Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i Al-Haytami Al-Andalusia. Ia terkenal dengan panggilan Muhyiddin Ibnu Arabi. Ia dikenal sebagai Syekh Al-Akbar, lahir pada tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah, bertepatan dengan 28 Juli 1665 Masehi di Murcia, Valencia, Andalusia atau Spanyol bagian tenggara, dan wafat tanggal 22 Rabi As-Sani 638 Hijriah atau 16 November 1240 Masehi. Ajaran-ajaran tasawuf dari Ibnu Arabi diantaranya yang pertama adalah Wahdat al-Wujud atau kesatuan wujud, yang kedua adalah Insan Kamil, dan tokoh yang keempat adalah Suhrawardi. Nama lengkap Suhrawardi adalah Abu Hafaz Shihabuddin Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Ammar, lebih dikenal dengan Suhrawardi, karena beliau dilahirkan di Suhraward pada tahun 1154 Masehi atau 549 Hijriah. Suhrawardi meninggal sebagai syahid di usianya yang ke-38 tahun pada tahun 1191 Masehi atau 587 Hijriah. Pemikiran dari Suhrawardi yaitu hanya satu, yaitu Himmatul Israq Suhrawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Mardiana, NIM 411908. Saya ingin mengenalkan tokoh-tokoh tasawuf Sunni. Yang pertama yaitu ada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri merupakan sosok ulama, sufi, dan juga zuhud. Dengan gigi dan gayanya yang retorik, mampu membawa kaum muslim pada kehidupan yang sufistik. Dasar pendiriannya adalah zuhud, yaitu zuhud terhadap kehidupan di dunia. Artinya, kehidupan di dunia mengenai kemegahan dan kenikmatannya harus dijauhi. Hasan al-Basri juga mengungkapkan bahwa makna dunia itu seperti ular, terasa lembut jika disentuh dengan tangan, tetapi racunnya berbisa. Oleh karena itu, kemegahan dan kenikmatan dunia harus ditolak, karena dunia bisa menjadikan manusia berpaling dari kebenaran dan terus memikirkannya. Yang kedua mengenai Al-Muhasibi. Al-Muhasibi merupakan sosok ulama yang produktif dalam menulis. Menurut Abdul Mun'im Al-Hifni, beliau sudah menulis 200 buku. Karyanya yang terkenal adalah Ri'ayat Hukukillah, yaitu memelihara hak-hak Allah. Pokok pemikiran Al-Muhasibi, orang yang baik adalah yang akhiratnya tidak terpengaruh oleh dunianya. Begitu juga dunianya tidak ditinggalkan karena akhiratnya. Karena Islam mengajarkan bahwa kita tidak harus memprioritaskan salah satunya, tetapi kehidupan di dunia dan di akhirat itu harus seimbang. Kita selain memprioritaskan kehidupan di akhirat, juga harus memprioritaskan kehidupan di dunia. Karena amalan-amalan baik di dunia juga akan menjadi sarana untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan sosok ulama yang ayahnya bekerja sebagai pemintal wol atau ghazal dan penjual kain benang wol. Menurut Al-Kisbi, dari kata inilah Abu Hamid dikenal sebagai Al-Ghazali.
Al-Ghazali mengenai pandangan makrifatnya. Menurut Al-Ghazali, makrifat itu mengetahui rahasia-rahasia dan peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Alat untuk mengetahui makrifat adalah sir, qalb, dan roh. Ketika sir, qalb, dan roh yang telah suci dan kosong itu dilimpahi cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak selanjutnya akan terjadi iluminasi atau kasif dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah mereka sampai ke tingkat makrifat. Sekian, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmania NIM 4119012. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tasawuf irfani. Tasawuf irfani merupakan tasawuf yang berusaha menyikap hakikat kebenaran atau ma'rifah yang diperoleh dengan tidak melalui logika, tetapi melalui pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu diperoleh karena si sufi berupaya melakukan tasfiyat al-qalb. Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batin dengan Tuhan, sehingga pengetahuan atau makrifah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hatinya. Tasawuf irfani tidak hanya membahas keikhlasan dalam hubungan antar manusia saja. Lebih dari itu, tasawuf irfani membahas tentang suatu ketetapan bahwa apa yang dilakukannya itu seolah-olah tidak pernah dilakukan. Tidak ada keinginan untuk dipuji, tidak berubah karena pujian ataupun hinaan, karena semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh tasawuf yang pertama adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah bernama lengkap Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basyariyah al-Kaisiyah. Ia dilahirkan pada tahun 99 Hijriah di perkampungan di dekat kota Basrah atau Irak. Dan beliau wafat di kota itu juga pada tahun 185 Hijriah. Rabi'ah dilahirkan sebagai putri keempat dari keluarga yang sangat miskin. Rabi'ah adalah seorang hamba sahaya, tetapi karena ketaatannya yang begitu mendalam, akhirnya ia dimerdekakan oleh majikannya. Rabi'ah terkenal sebagai perintis aliran tasawuf al-hub atau menyintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segalanya, layaknya kekasih. Rabi'ah mengajarkan cinta kepada murid-muridnya. Cinta tak ada batas antara yang mencintai dan yang dicintai. Dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabi'ah tak pernah sekalipun mengharap imbalan. Seperti dalam syair yang diriwayatkan oleh Fariduddin Attar dalam kitabnya Tazkiratul Auliya. Rabi'ah al-Adawiyah menjalankan ibadahnya tiap hari tiap malam semata-mata karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah tak mengharapkan surga ataupun agar terhindar dari neraka. Kedua adalah Dun An-Nun al-Misri atau Dunun al-Misri. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Faid Taubah bin Ibrahim. Ia dilahirkan di salah satu kawasan di Mesir, yaitu Ekmim, pada tahun 180 Hijriah dan wafat pada tahun 246 Hijriah. Ia muncul pada masa ulama yang terkemuka, yaitu dalam bidang fikih, ilmu hadis, dan tasawuf atau guru sufi, sehingga dia dapat mengambil pelajaran dari mereka. Al-Misri adalah pelopor paham makrifat berdasarkan riwayat Al-Qot'i dan Al-Mas'udi. Ia membedakan antara makrifat sufiyah dan makrifat akliyah.
Yang kedua, pandangan Al-Misri di atas menjelaskan bahwa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditempuh melalui makrifat batin. Pandangan Al-Misri tentang makomat dikemukakan dalam beberapa hal saja, yaitu at-taubah, as-sabr, at-tawakal, dan ar-ridho. Menurut Al-Misri ada dua macam tobat, yaitu tobat awam dan tobat khawas. Dan Al-Misri menjadikan mahabbah sebagai makom yang menempati urutan pertama. Sekian dari saya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.